Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Tani Tani Udon. Udon. Pagi hari ini di KUB Gria Mandiri kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Trenggalek, Gandusari ya Mas? Ya, Gandusari, namanya Mas Ruli. Beliau ini eh, supplier sayuran daun-daunan selada, terutama. Gitu, gitu. Spesial dedaunan ya Mas, Oke, spesial hijauan nih. Kalau yang satu ini tentu teman-teman sudah sangat familiar, orang yang sangat aneh, tidak sesuai, tidak sama dengan yang lain. Ini Mas Hari. Kalau yang ini juragan madu Mas, wah madu masuk. tawon. Nah, Terus beliau ini sering membantu dinas kehutanan bersih-bersih lahan. Oke. Jadi anggrek-anggrek liar itu kan diambil, dibawa pulang. Diamankan. Diamankan. Mengamankan. Diamankan. Jadi kegiatan ini sebenarnya kita berusaha rutin, cuma kemarin agak ada kesibukan dan kita juga berhenti beberapa saat ya. Nah, di pagi hari ini terus terang saya terima kasih sekali dengan kehadirannya Mas Ruli ini menawarkan sebuah kegiatan yaitu bertani selada, dan itu bagi kami atau mungkin Mas Hari terutama ya itu masih sesuatu yang sesuatu yang baru, sangat baru gitu ya. Itu mulai dari semai perawatan, apalagi panen pasar. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin dari sisi perawatan dulu, teknis selada ini tanamannya seperti apa sih? Peluang pasarnya, terus perawatannya itu nanti seperti apa? Gitu. Ya, mungkin itu. Dari Mas, bisa dikatakan kita kan kalau selada tahunnya itu biasanya kita kan hanya barang jadi. Mungkin kita beli nasi lalapan atau sejenisnya itu kan ada sayuran yang namanya selada. Nah, kadang kan kita tahu juga selada itu ada dua, kalau saya tahu itu ada yang selada air yang budidayanya kan di lahan itu kan. Ada juga yang selada yang daunnya lebar-lebar itu. Nah, kita tahunya kan kebanyakan yang lebar itu ya yang sudah dijadikan hidangan kan seperti itu. Nah, mungkin karena itu sesuatu yang baru bagi kami juga, mungkin bisa kita sharing lah terkait mungkin dari semainya, terus perawatannya juga seperti yang dikatakan Mas Wito tadi, terus mungkin ketika panennya itu seperti apa, dan juga peluang pasarnya yang mungkin itu bisa dijadikan suatu untuk perputaran ekonomi lah, maksudnya untuk potensi lah yang bisa dikembangkan di khususnya di bendungan lah. Oke. Jadi Mas Wit, Mas Hari ya. Pertama itu yang menjadi latar belakang saya sendiri untuk ngajak teman-teman yang di bendungan menanam selada, ya kan, memanfaatkan lahan yang ada itu memang awalnya itu adalah peluang yang ada di lingkungan kita, atau terutama di Kabupaten Trenggalek ya. Itu masih sangat minim teman-teman petani itu menanam selada. Padahal selada kebutuhannya ya di Trenggalek sendiri itu luar biasa. Terutama di warung makan, ya, warung makan, warung-warung yang lalapan itu mereka juga pakai selada. Adalah beberapa warung bakso juga yang mereka memanfaatkan untuk pemanis itu pakai selada. Ada juga. Ada. Kemudian pelaku usaha kebab dan burger itu juga. Dengan potensi yang ada, dengan peluang yang ada, teman-teman itu selama ini yang saya lihat di Trenggalek masih banyak menanam itu jenisnya sawi. Dan kebutuhan selada masih paling banyak itu disuplai dari wilayah Malang. Dari luar kota ya Mas? Dari luar kota, ya kan? Padahal kalau kita lihat dari letak geografis, ini lingkungan kita yang terutama di wilayah pegunungan ya, terutama di bendungan ini, cuacanya, ketinggiannya, ini kan sudah bisa dikatakan sesuai ketika kita membudidaya selada. Jadi ini sebenarnya potensi, peluang yang memang harus teman-teman perhatikan seperti yang Mas Hari katakan tadi dalam hal
peningkatan kapasitas ekonomi. Iya, betul. Ya kan? Nah, selada itu misalnya saja ya, ini sepengalaman saya sebagai pelaku usaha untuk mensuplai di warung makan. Di warung makan itu minimal mereka pasti ada warung makan yang setiap hari mereka itu minta suplai itu minimal 5 kilo. Bahkan sampai 10 kilo per hari. Ya kan? Nah, kemudian hal seperti ini kan yang perlu saya perhatikan dari teman-teman petani, mengapa ini tidak dilihat, tidak dilirik. Kemudian mengapa saya mengarahkan menanam selada, karena selada ini harganya relatif stabil. Ya, gitu. Oleh karena itu, dengan harga yang relatif stabil, setidaknya ini menjadi peluang kita dalam hal produksi, berhitung, ya kan, HPP-nya berapa dan lain sebagainya, itu kan lebih mudah. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman ini untuk budidaya selada. Ya, betul. Selain itu, selada juga niku untuk teman-teman yang petani dalam budidaya itu mungkin masih piye yo, selada ini seperti apa ya kan? Apakah sama seperti sawi dan lain sebagainya? Budidayanya hampir sama saja, karena jenis sayuran hampir sama seperti sawi, ya kan? Hanya saja sepengetahuan saya, kalau sawi teman-teman itu masih akan bergelut dengan hama ulat, betul. Ya kan? Tapi untuk selada itu sangat minim dan panennya juga lebih cepat. Nah, seperti itu. Nanti cobalah dalam kurun waktu yang beberapa waktu nanti ya, teman-teman mencoba untuk budidaya. Kemudian nanti tetap belajar bersama, ya kan? Hasilnya seperti apa, kekurangannya di mana, nanti tetap kita gali lagi supaya nanti teman-teman ketika produksi itu bisa mendapatkan hasil yang bagus. Memang itu gini, kalau di sisi selada ya, terus terang saya pribadi itu memang asing. Kalau dari sisi tanaman ya asing. Kalau untuk konsumsi yang disampaikan Mas Hari tadi, bahwa kita selada itu sudah yang siap konsumsi gitu kan, itu yang kita tahu seperti itu, tapi proses di lapangan kita masih nol. Nah, mungkin ini kesempatan kita untuk teman-teman, untuk khususnya daerah pegunungan, karena memang sisi geografisnya sangat mendukung kan seperti itu ya Mas. Nah, kemudian selada ini apakah harus ditanam di hamparan atau mungkin harus ditumpang sari, harus pakai mulsa atau gimana? Kalau yang saya tahu, yang familiar saat ini namanya selada itu di hidroponik. Itu paling penting, karena gini Mas, yang jelas untuk masyarakat pegunungan, kalau kita bicara hidroponik, modalnya itu tinggi gitu untuk instalasinya ya. Apakah kalau ditanam di lahan konvensional itu harus pakai mulsa atau harus membuat gulutan atau dalam tanda kutip yo wis disawur wae, ngawur panen kan. Nah, apakah bisa seperti itu? Terus untuk pasar ya, terus terang ini Mas Ruli ini kan saya ketemu 2017 waktu itu. Nah, kemudian pisah tanpa komunikasi sama sekali gitu kan. Kemudian datang dengan trademarknya selada dan seledri. Cuma hari ini seledrinya belum itu ya, masih diuber selada. Nah, kemudian yang ingin saya sambung kembali silaturahmi kita, paling tidak petani itu sisi produksi Mas. Nah, sisi pasar itu ke Panjenengan yang sudah ini berpengalaman di sisi pasar. Nah, kenapa saya pengen ada pos-pos tertentu, paling tidak di sini kinerja kita kalau petani yang berproduksi saja. Ya. Paling tidak harga tenaga kita itu ada gantinya. Kemudian kalau untung rugi, jenengan sebagai pembeli itu sudah urusan jenengan. Nah, selama ini petani kan sudah latah gitu kan. Ya. Saya ini nanam sekaligus menjual kan begitu. Kan. Dan itu apa, kan, kalau kita bicara untung memang untung. Nah, cuma dari sisi waktu, sisi tenaga kita kalah. Itu ya. Jadi dengan selada ini harapan kami
kita akan berproduksi misalkan di Bendungan atau kalau bisa di Domjong ini bisa, mungkin untuk di desa-desa yang lain atau mungkin di lingkup Trenggalek itu bisa kita kondisikan dengan pemasaran yang stabil lah kan seperti itu. Nah ini kembali ke di karakteristik tanaman, apakah harus dimulsa, dikulit dan lain sebagainya. Monggo. Untuk menanam selada itu sebenarnya kan relatif, bisa dikatakan relatif ya. Karena kan tapi penilaiannya nanti kan berbeda-beda teman-teman nanti dengan segala pengalamannya. Bisa dikatakan relatif mudah. Artinya mudah itu gini, selada ditanam di polybag sampai besar juga bisa, ya kan? Selama nutrisinya terjamin, otomatis dia nanti besar, perawatannya bagus, dia tetap panen juga. Tapi dengan kapasitas yang banyak, memang kan perlu ditanam di lahan. Jadi lahan yang hamparan ya, seperti menanam sayur pada umumnya. Dibuat gulutan, ya kan? Dibuat gulutan seperti itu, kemudian nanti jarak tanamnya tetap diatur. Ya, jarak tanam itu paling dekat jarak tanam itu adalah 20 cm. Ya. Kemudian tapi yang dengan kapasitas kalau saya, ya kan, kalau saya sebagai sebagai penjual itu dalam hal ini kan tidak menentukan grade. Jadi tidak ada grade-nya yang mungkin misalnya bobot sekian grade A, bobot sekian grade B, enggak ada. Saya cuma berpikir bahwa begini, teman-teman menentukan titik tanamnya. Karena selada itu dia bisa, ukurannya bisa besar. Gitu loh. Kalau ditimbang bobot, minimal itu 100 gram. Itu minimal. Tapi dia bisa besar sampai 500 gram bisa. 400-500 gram besar, tergantung dari jarak tanamnya. Dan perawatannya. Nah, ketika nanti teman-teman menanam, itu pun bisa memakai mulsa, boleh. Keuntungannya apa? Tanamannya bersih, ya kan? Terus gulmanya juga kan tidak ada. Lebih terkendali. Kalau tidak pakai mulsa, ya tetap bisa, ya kan? Tetap bisa, tetapi ya tetap tadi dalam hal perawatan pasti lebih, ya kan, kalau ada rumput dan lain sebagainya kan tetap dibersihkan, itu tadi. Jadi sebenarnya untuk perawatan pada umumnya hampir sama dengan perawatan seperti menanam jenis sawi. Jadi yang umum ya, yang umum ditanam dari petani kita itu kan jenis sawi, entah itu sawi caisim, kalau dari masyarakat kita ngomong sawi mie, nah, itu kan, atau sawi daging, itu sama, itu kan. Yang membedakan itu tadi, dalam perawatan justru plusnya selada itu minim untuk hama ulat. Jadi hama ulat itu bukan kok enggak ada, ya ada. Tapi lebih minim lagi. Ya. Minim, dan di ulat itu jarang memakan daunnya itu sampai habis itu jarang. Paling ya buat rumah gitu aja mian di situ. Nah, itu jadi teman-teman justru akan lebih menghemat untuk biaya perawatan. Ya kan? Tidak perlu menggunakan istilahnya pestisida, ya kan, itu tidak perlu. Nah, ini menjadi nilai tambah ketika teman-teman produksi nanti. Jadi perawatannya mulai dari semai, bisa disemai di tray, bisa disebar seperti padi, sawi, ya kan, seperti sawi. Kemudian nanti dipindah, itu juga bisa. Atau di tray, kemudian nanti dari tray dipindah juga bisa. Tapi yang paling bagus ketika sudah sampai pada masa pindah tanam, itu jarak tanamnya silahkan diatur dengan minimal 20 cm atau sekitar 30 cm maksimal ya. Supaya, mengapa 30 cm? Saya sarankan supaya dia bisa besar, ya kan? Nanti teman-teman itu kan, kalau tanaman itu besar, maka bobotnya kan juga lumayan, ya kan? Nah, ritme saya sendiri sebagai penjual di pasar itu lebih jenak, lebih tenang ketika mengatur proses panen sesuai dengan kebutuhan. Misal kebutuhan saya dalam 1 bulan misalnya 1 kintal, misal ya ini 1 kintal. Nah,
1 kintal ini bagaimana saya membagi arus panennya dari teman-teman petani. Ketika nanti bisa dihitung, misalnya berapa lubang tanam, ya kan? Misalnya 100 lubang tanam. Kalau lubang tanam itu 100 lubang tanam kita memang target panennya misalnya minimal itu 1 on gitu ya. Iya. Ketemunya kan 10 kilo. 10 kilo. Ya kan? Betul. Sudah bisa dihitung itu tak? Iya. Oh berarti 10 kilo. 10 kilo 1 kintal dalam 1 bulan itu kalau kita bagi dalam 4 minggu kan jelas. Iya. Per minggunya kan ketemu kan Iya, itu berapa. Jadi saya bisa ngatur, bisa menghitung. Dan itu juga lebih menguntungkan dari teman-teman petani juga. Betul. Jadi dengan bibit yang sedikit tetapi hasil panennya tonasenya bisa lebih banyak gitu loh. Ini yang perlu menjadi catatan dari teman-teman petani untuk produksi. Kalau untuk pupuk gimana Mas? Pupuk ya. Pupuk juga teman-teman kita hidup di desa. Iya. Banyak yang budidaya kambing, ya kan? Bisa teman-teman menggunakan kotorannya ya kan sebagai dasar nanti. Ketika proses perawatan untuk pemupukan paling sering yang saya tahu dari teman-teman petani itu yang di lahan ya, mereka cuma menggunakan pupuk mutiara itu ya, NPK itu ya. Yang biru itu dicairkan, kemudian nanti mereka kocorkan setiap tanaman. Satu tanaman itu dikocorkan seperti itu. Ini kan perawatannya juga itu tidak dalam hal pemupukan juga kan tidak terlalu banyak gitu loh. Betul. Dari pertumbuhan selada juga itu pertumbuhannya ketika dia sudah sekitar 2 minggu dari pindah tanam ya, itu pertumbuhannya relatif lebih cepat. Tuh. Ini yang teman-teman perlu ketahui. Kalau untuk masa panen Mas, waktu panen misalkan dari pindah semai gitu ya, dari pindah semai sampai panen itu butuh waktu berapa hari? Semaian itu semaian itu biasanya misal ini ya kita nyemai dari benih selada itu kita nyemai itu loh semalam itu kan sudah sprout, sudah tumbuh, wis putih-putih kan. Nah itu nanti paling lama itu 15 hari dari proses persemaian itu paling lama itu bisa dipindah tanam. Nah perhitungan 30 hari panen itu adalah perhitungan dari pindah tanam. Jadi plus pindah tanam plus dari hasil mulai dari semai sampai panen kurang lebih ya 40-45 hari insya Allah sudah bisa panen. Oke. Ini potensi luar biasa nih Mas Hari. Ya mungkin katakanlah bisa menjadi sebuah potensi yang bisa dikembangkan mungkin khususnya di Bendungan juga. Karena ya selama ini saya juga belum pernah tahu di Bendungan ada orang tanam selada. Mungkin kalau di kota pernah lihat sekilas itu kalau dari arah sini di sebelum SDKIP itu kan ada hidroponik gitu. Setahu saya kan tanamnya itu di hidroponik kan gitu. Kalau yang di lahan konvensional juga belum tahu. Kalau di Tumpang Sari Mas Ruli gimana? Misalkan dengan cabai atau mungkin terong atau apa? Di Tumpang Sari bisa. Pernah ada salah satu petani di Pule waktu itu, Kecamatan Pule ya. Itu nelpon. Kalau tidak salah itu dia nanam cili, lombok, ya kan? Itu juga di sistem Tumpang Sari dan panen. Artinya potensi selada ketika memang mau dibuat Tumpang Sari tetap bisa, ya kan? Jadi dilihat-lihat Tumpang Sarinya sama apa kan gitu tanamannya. Betul. Jadi kalau memang mau Tumpang Sari itu ya, ini mungkin loh ya, ini pemahaman yang saya tangkap. Tumpang Sari itu berarti jarak tanam cabenya berapa, untuk seladanya itu nanti di samping kanan kirinya itu berapa, kan seperti itu. Apalagi tadi di depan disampaikan bahwa jarak minimal itu 20, jarak maksimalnya 30. Kan seperti itu. Nanti Tumpang Sari itu kan sebuah sistem yang mana kita petani pengen itu dalam satu lahan hasilnya berlipat. Nah, tapi kan bisa
beberapa jenis kan. Cuma satu itu jenis kalau kan. misalkan nggak dihitung, bener-bener dihitung, otomatis nanti ada yang kalah salah satu. Benar. Ya Benar. bisa dikatakan nanti tanaman yang jelas salah satunya akan jadi kerdil, Mas. Iya. Kan seperti itu. Jadi yang perlu diperhitungkan kan tanaman yang dibuat tumpang sari itu nanti pasangannya itu mulai dari karakteristiknya, kemudian masa panennya juga ini kan perlu diperhitungkan. Iya, betul. Bisa sesuai apa enggak tuh. Oke, kalau yang saya tangkap tadi gini, yang jelas pasar ya, terutama pasar, karena bagaimanapun petani panen itu yang diharapkan kan tetap terserap, penjualan. Bisa terserap hasil panennya. Kemudian misalkan ini dalam waktu 1 bulan, Mas Ruli ini 1 kintal. Kalau kita ambil per minggu berarti kan 25 kilo lah. Itu secara teori matematikanya seperti itu. Kemudian Mas Ruli ini kan jelas punya mitra. Mungkin di Nongko, mungkin di Pule, atau mungkin di daerah kota. Ada yang konvensional, ada yang hidroponik. Nah, kunci pentingnya adalah komunikasinya. Kan seperti itu kan, Mas. Jadi saya kalau memasarkan dalam 1 minggu 25 kilo itu, saya ngambil dari titik mana ini? Iya, betul. Masa panen sekian itu, misalkan di Bendungan ada 1 titik dengan populasi 200 batang misalkan. Di Pule berapa, di Nongko berapa. Jadi sebuah komunikasi yang mungkin selama ini itu tidak pernah terpikirkan oleh kita sebagai petani. Iya. Karena secara umum petani itu mulai dari nanam sampai menjual itu dilakukan sendiri. Nah, ini sebuah kelemahan, tapi bukan salah. Karena apa? Menurut saya itu sebuah trust, kepercayaan, dan seperti itu. Mungkin diperhitungkan secara goblok-goblokan mawon nggih. Saya itu kalau nanam sendiri, tak jual sendiri, saya itu dapat untung 10.000 misalkan. Ya. Tapi kalau saya bergandengan misalkan selada dengan Mas Ruli, badiku ikur 5.000. Kok penak men Mas Ruli? 5.000 ikur jumuk tok, orang pasar kan begitu. Tapi teman-teman yang perlu dipikirkan adalah perjuangannya Mas Ruli mencari pasar itu pun tidak semudah nak jumuk langsung dijual kan, tidak seperti itu kan gitu teman. Ya. Supaya tidak ada harga ketika dulu perjuangan babat pasar seperti apa, sekarang itu tinggal memetik hasilnya kan gitu. Maksudnya seperti itu. Dan ini perlu kita tekankan kalau dengan teman-teman petani dimanapun, di Bendungan terutama Trenggalek umumnya, itu paling tidak ini komunikasi dan di situ disertai dengan kepercayaan. Karena kepercayaan itu sesuatu yang tidak bisa dirupiahkan, itu Mas. Ya. Nah, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan? Pertanyaannya gini, Mas Hari? Kalau menanggapi dari apa yang kita sampaikan itu, karena petani kita itu yang jelas mungkin sudah terbiasa dengan sistem musiman. Jadi kebanyakan kan jarang orang itu nanam yang aneh-aneh. Misalnya kayak selada, itu kan bisa dianggap aneh kalau di sini. Termasuk anggrek ya? Nah, itu sudah. Anggrek ya aneh. Mungkin kan mereka terbiasa mungkin nanam padi, jagung. Nah, mereka kan yang jelas musiman. Mereka bisa tanam sendiri, habis itu panen, jual sendiri. Itu kan jadi mereka itu sudah terbiasa dengan sistem seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang kita bahas di sini mungkin bisa menjadi sebuah referensi lah, mungkin kita bisa sharing kan. Nah, kita fokusnya di produksi, khususnya petani. Nah, untuk pasar kan sudah ada orang yang bertanggung jawab ataupun sudah yang ada di target pasarnya seperti itu, sepertinya seperti Mas Ruli dan seperti itu. Jadi ketika mereka itu kan ketika menanam jagung, katakanlah tanam jagung, panen, terus harga pasarnya sudah jelas, mungkin katakanlah kayak mungkin saat ini sekitar 6 ribuan mungkin lah ya. Nah, mereka kan tahu. Nah, sedangkan selada mereka yang juga menganggap itu hal aneh, juga belum tahu pasarnya. Nah, mereka itu terbiasa karena kita panen langsung jual kan gitu. Tanpa memikirkan jangka panjang, siklusnya juga, siklus panennya. Kalau kita tanam saat ini nanti panennya seperti ini, mereka kan juga belum memikirkan. Kalau jagung yang jelas kita panen, kita tanam sekarang, mungkin berapa bulan lagi kita panen, itu sudah jelas kan seperti itu. Nah, kalau ini kan kita mainnya kan sebenarnya kan dalam sistem kontinu seperti itu. Sistem kontinunya. Jadi kita enggak katakanlah kita tanam sekarang terus 45 hari lagi panen, terus setelah itu kita tanam lagi kan enggak. Kalau bisa kan kita tanam sekarang, nanti katakanlah 45 hari panen, terus
selang 15 hari kita panen ataupun selang 10 hari panen itu kan lebih kontinu lagi dan lebih berputar kan. Berarti itu ke manajemen gitu. Ya, manajemen. Oke. Sekarang kembali ke Mas Ruli. Harapannya Mas dengan potensi selada yang tahu pasar dengan potensi selada, harapannya ke depan dengan Anda datang ke sini, harapannya nanti seperti apa? Terus kira-kira targetnya apa? Karena kita itu, menurut saya mau sebagai manusia yo harus punya target kan. Maksudnya harus duduk tok, kan jerak pas. Monggo. Jadi gini lah teman-teman ya. Saya punya harapan. Yang pertama itu gini. Berawal dulu itu ketika dalam sebuah komunitas bertani ya. Kita itu ingin maju bersama. Kita ingin sukses bersama. Kan gitu kan. Nah, yang diinginkan dari kita atau dari saya pribadi, saya menginginkan itu ketika saya punya relasi seperti teman-teman semua ini, ya kan? Saya punya relasi di kecamatan yang lain, bahkan di kota yang lain, gitu kan? Yang pertama, tentu saya ingin teman-teman ketika teman-teman itu sudah memulai sebuah usaha, jangan sampai berhenti. Motivasi saya di awal itu, mengapa saya menekuni bidang ini, itu saya melihat teman-teman itu sudah memulai sebuah usaha, ya kan, sudah mengeluarkan biaya, terkendala untuk pasar, tidak terserap. Oleh karena itu, saya melihat ini kan sesuatu hal yang menjadikan terkadang teman-teman itu akhirnya kan patah di tengah jalan, ya kan. Dengan itu, dengan banyaknya relasi, walaupun teman-teman nanti akan menanam ya, tapi terus terang saya akan mengatur. Karena yang mau dipenuhi kebutuhannya itu sudah jelas, saya tahu kebutuhannya berapa. Saya tidak ingin ketika nanti masa tanam semuanya juga nanam bareng. Ya kan? Akhirnya panen raya. Ketika panen raya, ya kan, padahal katakanlah satu gelas, cuma ada satu gelas yang bisa diisi air, tetapi air yang mau kita taruh itu ada satu ceret. Tumpah kan. Tumpahannya ini harganya akan tidak sesuai gitu loh. Ya ini yang membuat terkadang ada rasa kecewa dari teman-teman prosesnya menanam dan lain sebagainya kan. Saya akan mengatur. Jadi rotasi dari proses tanam sampai panen ini nanti bagaimana teman-teman ketika di wilayah yang lain panen, ya kan, teman-teman dalam proses peremajaan, ya kan, di wilayah lain selesai sampai panen, teman-teman akhirnya panen wilayah yang lain mulai dari persemaian dan seperti itu terus alurnya supaya terus bersambung. Nah, hubungannya apa? Hubungannya kita bisa sama-sama menjaga pelanggan yang ada ini untuk terus mensuplai kebutuhan mereka. Terjaga. Jadi jangan sampai putus. Jangan sampai nanti sekali panen, ya kan, 1 bulan kita enggak suplai lagi. Orang lain ya masuk. Nah, padahal pelanggan kita itu mereka ini pelanggan yang kita istilahnya kita openi ya. Ini adalah mereka-mereka yang bergelut di dunia bisnis di bidang makanan. Ya nggak mungkin toh mereka mau jualan lagi ketika nunggu kita panen lagi, ya kan? Betul. Oleh karena itu nanti saya akan tetap mengatur semuanya, ya kan, supaya nanti teman-teman ritmenya ketika mulai menanam ini, kalau di wilayah yang lain yang di sebelah sana itu nanti di wilayah lain tanamnya misalnya bulan ini tanggal sekian, teman yang di wilayah Dompiong ini nanti tanamnya tanggal sekian, supaya nanti panennya ini nanti akan berlanjut, tidak sampai terputus. Ya, jadi saya suplai nanti bisa lebih enak, saya ngatur pasarnya stabil, juga lebih stabil. Dan ketika nanti ternyata teman-teman itu punya hasil panen yang lebih, ya kan, maka potensi pasarnya akan saya kembangkan kembali. Jadi lebih besar supaya hasil panen bisa terserap kembali. Itu. Berarti kesimpulan yang saya dapat itu ya, apa yang disampaikan oleh Mas Ruli tadi bahwa
kita punya komunitas, Iya. gitu kan. Hmm. Kemudian konektivitas, dan yang paling penting adalah trust, gitu ya, Mas Ya. Ruli ya. Jadi ini sebuah tiga ini penting kalau kita bicara dari sisi bisnisnya, sisi usaha kita. Nah, kemudian konsistensi, ketika tadi bicara bahwa masyarakat kita itu latah, Mas. Jadi begitu panen, harganya tinggi, ngikut. Ya. Ketika overproduksi, ketika tadi disampaikan bahwa luberannya ini harganya kan tidak sesuai, Iya. habis itu patah, gitu kan. Jadi saya teringat kata-kata bahwa seseorang yang konsisten dan telaten itu pasti akan panen, kan seperti itu ya. Nah, kemudian tujuannya adalah dari percakapan kita pagi ini, sharing kita pagi ini adalah mengharapkan dari potensi selada yang tadi sudah disampaikan panjang kali lebar tadi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Ya. Yang jelas setelah kita kemarin kena ada COVID, ada PMK dan lain-lain, saat-saat ini kita belajar merangkak seperti itu, Mas. Nah, Betul. terus merangkak ini harapan saya adalah bagaimana kebijakannya Mas Ruli terkait pasar diimplementasikan ke tingkat petani. Kemudian petani ini pun harus bisa memenuhi target pasar tadi disampaikan kan tidak ada grid bobot Ya, sekian harus betul. sekian karena tidak ada kan. Nggak ada. Tapi yang jelas grid mutu itu wajib. Kan seperti itu, ya. gitu kan. Nah, maka sharing kita itu jangan hanya terbatas pagi ini, tapi ketika nanti kita tanam populasinya berapa, Ya. tanggal berapa, itu harus tetap tersambung, itu ya. Oke. Dan ini sebuah potensi yang mungkin ada teman-teman yang berminat bisa datang ke sini, ke rumah saya di Desa Domyong ini untuk sharing-sharing, nanti di titik mana kita kondisikan, dan nanti Mas Ruli ini bisa kita kontak sewaktu-waktu nih, Mas. Jadi misalnya ada petani datang kok pengen belajar atau mungkin sistem pemasarannya nanti seperti apa, jadinya seperti apa, kita bisa ketemu langsung. Karena kalau saya yang bercerita, saya omongannya biasanya gedang dari kolak gitu loh. Jadi niku kula beneran. Saya pengen ya wis, ayolah ngobrol bareng. Kira-kira nanti ada busuk misalkan. Kalau busuk solusinya ya. Syukur-syukur kalau teman-teman itu agak apa ya? Berjuang dalam arti membuat sebuah greenhouse atau se-greenhouse. Ya. Ini kalau bicara selada dengan adanya greenhouse secara bayangan saya itu kayaknya lebih ringan. Memang di greenhouse-nya berat ya. Daripada di hidroponik kayaknya lebih baik di greenhouse konvensional. Nah, itu sharing kita pagi ini teman-teman. Terima kasih Mas Ruli kehadirannya di Desa Domyong, Mas Hari. Sama-sama. Mudah-mudahan silaturahmi pagi ini tetap berlanjut. Ekonomi kita semakin ke depan semakin meningkat dan jangan lupa bermanfaat buat masyarakat terutama di sekitar kita. Amin. Oke, teman-teman, ini sudah apa yang disampaikan Mas Ruli tadi bisa kita tangkap, bisa kita simpulkan. Mudah-mudahan ke depan bisa kerja bareng, maju bareng. Jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Saya akhiri diskusi kita pagi ini. Salam Tani Udon.